Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Ujilah aku Tuhan.
Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 446 antara anak-anak dan orang dewasa. Perenungan itu muncul ketika saya memperhatikan akan orang-orang di sekitar saya yang saya temui. Mereka sudah bertambah tua secara umur, tetapi tidak dewasa dalam pikiran, pertimbangan, imannya, keputusannya, bahkan sikap sehari-harinya. Mereka itu orang-orang yang sudah dewasa secara umur, tetapi pertimbangan, sikapnya, dan karakternya seperti anak-anak. Mereka itu seperti memiliki tubuh orang dewasa, tetapi memiliki mental seperti anak-anak. Mari perhatikan akan renungan ini. Belajar takut akan Tuhan nomor 446 antara anak-anak dan orang dewasa. Semakin seseorang bertumbuh dewasa, maka ada sikap dan kebiasaan anak-anaknya secara alami akan ditinggalkan. Itu sudah menjadi hal yang lumrah dan seharusnya terjadi. Semakin dewasa, semakin jauh meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Contoh pada masa kita anak-anak, untuk makan saja harus disuapi. Kalau tidak ada yang menyuapi, maka kita tidak bisa makan. Di masa itu, kita tidak bisa makan sendiri. Ketika bertumbuh semakin besar, maka kita bisa makan sendiri. Bahkan malu kalau disuapi. Semakin bertumbuh besar, tidak hanya bisa makan sendiri, tetapi bisa dalam tanda petik mencari makan sendiri. Sudah tidak bergantung orang tua untuk mendapatkan makanannya sendiri. Hidup ini memaksa kita bertumbuh dewasa secara pola pikir, secara mental, keberanian, secara kemandirian, juga secara batiniah. Manusia batiniah harus bertumbuh dewasa sejalan dengan umur yang bertambah. Kalau kita menolak untuk dewasa, maka kita tidak memiliki kekuatan dan keluasan untuk menghadapi tuntutan kehidupan. Memang kehidupan itu menuntut untuk bangun pagi, kalau kesiangan akan rugi waktu. Menuntut untuk makan, kalau tidak makan badan kita akan lemas, tidak berdaya. Menuntut untuk istirahat, kalau tubuh dipakai kerja terus tanpa istirahat, tubuh akan sakit. Menuntut untuk membangun hubungan, kalau tidak mempunyai teman maka kita akan menjadi aneh. Menuntut untuk mandiri, kalau tidak mandiri maka akan bergantung kepada orang lain yang akan merugikan diri sendiri di kemudian hari. Bagi mereka yang tidak mau dituntut kehidupan, maka kehidupan akan terus menuntut untuk dipenuhi. Jadi memang tidak ada pilihan kecuali berubah dan bertumbuh dewasa. Pada waktu kecil kita bermain dengan teman-teman sebaya, maka sering terjadi kita saling membanggakan apa yang dimiliki. Walaupun kenyataan yang dimiliki tidak sebesar itu, tetapi seru saja mengatakannya. Rumahku lebih besar, uangku lebih banyak, ayahku lebih hebat, apa yang ku punya lebih hebat. Tetapi ketika kita sudah dewasa, maka kita tidak bisa membanggakan apa yang kita tidak punya. Kita cukup sadar bahwa masa kecil sudah berlalu. Kalau bicara harus sesuai dengan kenyataannya. Ternyata bertambahnya kedewasaan seseorang tidak menjamin sifat anak-anaknya hilang. Contoh, sifat merajuk, sikap ngambek saat yang diingini tidak terkabul. Maka walaupun sudah dewasa tetap bisa ngambek, tetap bisa merajuk walau bentuknya berbeda, tetapi intinya sama, tetap ngambek. Contoh lainnya soal pilih kasih. Seorang anak bisa merasa tidak disayangi dibandingkan dengan saudaranya. Dia akan peka dengan perlakuan yang tidak adil. Sedikit salah sikap maka perasaanlah yang mendominasi.
Tetapi kalau orang bertumbuh dewasa, dia bisa mengatasi ketika seseorang pilih kasih. Walau orang lain membeda-bedakan, itu tidak berpengaruh banyak kepadanya. Orang dewasa mampu mengatasi dirinya sendiri. Orang dewasa akan mampu membangun kasih sayang untuk dirinya sendiri. Walaupun dalam kenyataannya banyak orang dewasa tidak mampu mengasihi dirinya sendiri. Ada lagi sifat anak-anak yang seringkali masih melekat dalam hidup orang dewasa. Anak-anak akan saling mengolok-olok, bahkan mencemooh temannya. Mencemooh itu memandang rendah dan tidak mau menghargai pencapaian. Tetapi seiring dengan bertambahnya kedewasaan, bertambah pula sikap menghargai orang lain. Orang dewasa tidak suka mengolok-ngolok orang lain. Orang dewasa mampu menghargai orang lain seberapapun pencapaiannya. Orang dewasa mampu menemukan dan membangkitkan potensi terpendam seseorang. Orang dewasa fokus pada tanggung jawab dan proses memberi nilai kehidupan pada orang sekitarnya. Orang dewasa mampu mengarahkan mereka yang tersesat dan memberikan arah yang benar. Orang dewasa semakin hari semakin bijaksana. Orang dewasa mampu memberikan rasa aman di saat badai melintas. Orang dewasa mampu mencari dan membangun suasana kondusif berupa ketenangan dan ketentraman. Orang dewasa mampu meredakan pertengkaran. Orang dewasa mampu memberikan pengertian yang membangun. Orang dewasa mampu mengasihi yang harus dikasihi dan mendoakan yang memusuhi. Orang dewasa mampu lebih mendengar, mampu lebih mengerti, dan mampu bertindak melebihi kekuatannya. Orang dewasa memiliki tujuan hidup yang jelas dan berusaha menghidupi impiannya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan.
Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.